ya dan tetap semangat. Nah, dalam video kali ini kembali lagi bersama Bunda Nala, kita akan belajar tematik muatan dan pengetahuan sosial. Ada beberapa nanti yang akan Bunda sampaikan. Yang pertama yaitu tentang kegiatan dan potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, kemudian fakta-fakta politik negara-negara di Asia Tenggara, dan yang terakhir flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis daerahnya masing-masing. Mereka menyesuaikan mata pencaharian sesuai dengan alam sekitar. Begitu juga dengan potensi ekonomi suatu daerah, pasti berbeda dengan daerah yang lain. Contohnya seperti negara Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara memiliki kondisi dan potensi ekonomi yang berbeda. Di negara Indonesia komoditas utamanya itu pertanian, seperti padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Komoditas utama di bidang perikanannya seperti ikan tuna, ikan tahu, ikan cakalang, kepiting, dan lainnya. Nah, di Indonesia juga memiliki pertambangan yang sangat luas, sehingga mampu limpah bumi, gas. Nah, berikut adalah kegiatan dan potensi ekonomi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, hingga dijuluki sebagai negara agraris. Mata pencahariannya seperti petani, kemudian pekebun, kemudian pekerja kantor, dan juga buruh. Sumber daya alam yang tersedia di negara Indonesia untuk di dataran rendah seperti padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Di dataran tinggi seperti teh, kopi, kina, cengkih, dan kelapa sawit. Di bagian pesisir pantai, ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Kemudian hutan, kayu jati, rotan, dan karet. Untuk barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan juga emas. Negara yang kedua, Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam, mata pencaharian, pertambangan, buruh industri tenun dan logam, petani. Sumber daya alam, hasil bumi utama negara Brunei Darussalam, minyak dan gas bumi menyumbang 40% pendapatan utama. Hasil pertanian negara Brunei Darussalam, padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Negara yang ketiga adalah Filipina. Negara Filipina, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan bidang jasa. Adapun sumber daya alam yang terdapat di negara Filipina untuk di dataran rendah seperti jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Di perkebunannya tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Negara yang keempat adalah Kamboja. Rata-rata masyarakat Kamboja bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan yang terakhir adalah petambak. Adapun sumber daya alam yang tersedia di Kamboja, pertanian, padi, umbi-umbian, jagung dan buncis, perkebunan, karet dan tembakau, perikanan, budidaya ikan, air tawar. Negara yang kelima yaitu Laos. Masyarakat Laos rata-rata memiliki mata pencaharian. Yang pertama yaitu petani, kemudian pekebun, nelayan, dan juga penambang. Adapun sumber daya alam yang terdapat di negara Laos terbagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama pertanian, berupa penghasil padi, jagung, dan tembakau. Hutan menghasilkan kayu jati. Sungai Mekong kaya akan ikan karper dan ikan perch. Dan perbukitan terdapat tambang gipsum, timah, batu bara,
ginseng, dan biji besi. Negara yang keenam adalah Malaysia. Rata-rata masyarakat Malaysia memiliki mata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan juga penambang. Adapun sumber daya alam yang terdapat di negara Malaysia yaitu hutan sebagai penghasil kayu dan karet. Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Pertambangan seperti timah, perkebunan, kelapa, tembakau, teh, dan lada. Negara yang ketujuh yaitu Myanmar. Rata-rata masyarakat Myanmar memiliki mata pencaharian yang pertama yaitu sebagai petani, kemudian pekebun, dan juga penambang. Adapun sumber daya alam yang terdapat di negara Myanmar, pertanian dan perkebunan berupa teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Barang tambang berupa gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Negara yang kedelapan adalah Singapura. Negara Singapura merupakan negara maju, sehingga mata pencaharian rakyat Singapura bergerak di bidang jasa dan juga buruh. Adapun sumber daya alam yang terdapat di negara Singapura, industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan, industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Negara yang kesembilan yaitu Thailand. Negara Thailand dijuluki juga sebagai negara gajah putih. Adapun rata-rata mata pencaharian masyarakat Thailand pada umumnya yaitu yang pertama adalah sebagai petani, kemudian pekebun, kemudian penambang, dan yang terakhir yaitu sebagai nelayan. Adapun sumber daya alam yang terdapat di negara Thailand di bidang pertanian berupa padi, tebu, tapioka, dan jute di Sungai Chao Phraya, perkebunan berupa karet dan kayu jati, barang tambang berupa batu bara, timah, dan gas alam, dan perairan berupa berbagai jenis ikan di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Negara yang ke-10 yaitu Vietnam. Rata-rata masyarakat Vietnam memiliki mata pencaharian sebagai petani, kemudian pekebun, dan juga penambang. Adapun sumber daya alam yang terdapat di negara Vietnam, pertanian dan perkebunan berupa padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung, dan negara Vietnam merupakan pengekspor beras terbesar ketiga. Hutan berupa kayu jati dan bambu, kemudian industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Nah, itu tadi penjelasan tentang kegiatan dan potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kita dapat simpulkan ya bahwa hampir di 10 negara komoditas utamanya itu adalah bergerak di bidang pertanian. Nah, setelah kita belajar tentang kegiatan dan potensi ekonomi negara-negara yang ada di Asia Tenggara, kita akan melanjutkan pembahasan ke fakta-fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Apa ibu kotanya, apa mata uangnya, apa lagu kebangsaannya, kapan hari kemerdekaannya, dipegang oleh siapa kepala negara dan kepala pemerintahannya. Nah, kita akan mengetahuinya. Berikut adalah fakta-fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Negara yang pertama yaitu Indonesia. Kepala negara dipegang oleh presiden, kepala pemerintahan dipegang oleh presiden, ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah, hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila.
Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara yang kedua, Malaysia. Kepala negara dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung atau Sultan, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, Ibu Kota Kuala Lumpur, bahasa resmi Melayu, mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus 1967, lagu nasional Negaraku. Negara yang ketiga, Brunei Darussalam. Kepala negara dipimpin oleh seorang sultan, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan, ibu kota Bandar Seri Begawan, bahasa Melayu dan Inggris, mata uang Brunei dolar, hari kemerdekaan 1 Januari 1984, lagu nasional Allah Perihalkan Sultan. Negara yang keempat, Filipina. Kepala negara dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden, ibu kota Manila, bahasa Tagalog, Inggris dan Spanyol, mata uang peso Filipina, hari kemerdekaan tanggal 12 Juni 1898, lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Negara yang kelima, Singapura. Ibu kota Singapura, bahasa nasional Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, mata uang dolar Singapura, hari kemerdekaan 9 Agustus 1965, lagu nasional Majulah Singapura. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Negara yang keenam yaitu Thailand, ibu kota Bangkok, bahasa nasional Thai, mata uang Baht, lagu nasional Plang Chat Thai. Kepala negara dipimpin oleh seorang raja, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Thailand merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand yaitu Tanah Kebebasan. Negara yang ketujuh yaitu Kamboja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional Khmer dan Prancis, mata uang riel Kamboja, hari kemerdekaan 9 November 1953, lagu nasional Nokorech. Negara yang kedelapan yaitu Myanmar. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, ibu kota Nay Pyi Taw, bahasa nasional Myanmar, mata uang Kyat, hari kemerdekaan tanggal 4 Januari 1948, lagu nasional Kaba Ma Khe. Pada zaman dulu nama Myanmar disebut dengan Negara yang kesembilan, Laos. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, ibu kota Vientiane, bahasa nasional Lao, mata uang Kip, hari kemerdekaan 19 Juli 1949, lagu nasional Peng Shat Lao. Negara yang ke-10, Vietnam. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, ibu kota Hanoi, bahasa nasional Vietnam, mata uang Dong, hari kemerdekaan 2 September 1945, lagu kebangsaan Tuen Quan Cha. Tentang fakta-fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Bagaimana? Sudah tahu kan ibu kota, mata uang, lagu kebangsaan, dipegang oleh siapa kepala pemerintahan dan kepala negaranya. Begitupun juga dengan hari kemerdekaannya. Nah, setelah pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang kegiatan dan potensi ekonomi negara yang ada di Asia Tenggara, kemudian kita belajar juga tentang fakta-fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Nah, setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Maksudnya memiliki tumbuhan dan hewan yang menjadi ciri khas negaranya masing-masing yang jarang ditemukan di negara lain. Apa itu flora? Flora itu merupakan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di wilayah tertentu. Kemudian, apa itu fauna? Fauna itu adalah berbagai jenis hewan yang hidup di wilayah tertentu. Nah, setiap negara memiliki flora dan fauna endemiknya masing-masing. Berikut adalah flora dan fauna khas dari negaranya masing-masing. Tumbuhan khas negara Indonesia, bunga melati. Tumbuhan khas negara Malaysia, bunga raya. Tumbuhan khas negara Singapura, anggrek panda. Khas negara Thailand, bunga raksasa. Kemudian tumbuhan khas Laos, dok cempa. Kemudian tumbuhan khas Kamboja, rumbu. Kemudian tumbuhan
Myanmar, Padau. Hewan khas negara Indonesia, komodo. Hewan khas negara Singapura, singa. Hewan khas negara Malaysia, harimau Malaya. Hewan khas negara Thailand, gajah Thailand. Hewan khas negara Filipina, elang. Hewan khas negara Laos, gajah India. Hewan khas negara Brunei Darussalam, elang laut pada putih. Myanmar, harimau Indochina. Kemudian hewan khas negara Kamboja, cow prey. Kemudian hewan khas negara Vietnam, kerbau air. Penjelasan tentang flora dan fauna endemik di negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana kalian jadi sudah tahu kan apa tumbuhan dan apa hewan ciri khas negara-negara yang ada di Asia Tenggara? Nah, itulah penyampaian beberapa materi tentang kegiatan dan potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, dan fakta-fakta politik di negara-negara Asia Tenggara, dan yang terakhir tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Mudah-mudahan